Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis Indonesia. Hari ini saya bikin toko baru sama Shopee. Ternyata saya menjual produk yang nyata-nyata ekonomi kreatif ya, dari tanduk sapi. Itu limbah masyarakat, pengelolaan ekonomi kreatif. Tanduk-tanduk sapi dijadikan ekonomi kreatif menjadi pipa. Nah, ini sama Shopee diblokir karena melanggar undang-undang. Ini harus ditegakkan, harus ditegakkan oleh Disperindak, Kementerian Disperindak, untuk penegakan perlindungan konsumen. Jadi pelanggan-pelanggan yang seperti ini kalau diblokir, nah ini kan sangat merugikan para UMKM. Dulu Shopee butuh UMKM, tapi sekarang kenyataannya ekonomi kreatif dibunuh semena-mena oleh robot Shopee yang semena-mena seperti itu. Jadi memblokir orang jualan, pemanfaatkan limbah. Saya menggunakan jual limbah pipa once tanduk sapi diblokir, alasan melanggar undang-undang, melanggar binatang dan tanaman yang dilindungi negara. Ini arogansi ini kalau dibiarkan, ekonomi kreatif di bidang handicraft ini benar-benar dibunuh oleh Shopee. Ini chat juga susah ini. Ada sesi chat yang sedang berlangsung di perangkat lain. Mohon tunggu sesi chat berakhir, coba lagi ya. Ini enggak tahu ini kok ada sesi chat seperti ini. Padahal tidak ada sesi chat yang di lapak lain. Jadi robot Shopee ini memang perlu ditindak. Jadi kesemena-mena Shopee. Nah ini saya laporkan saja. Saya tanya ke CSOP. Apa jawabannya CSOP, mengapa jualan tanduk sapi kok diblokir? Biar tidak arogansi seperti ini. Nah, tindakan Shopee itu. Ini chatnya agak susah ya. Chatnya agak susah dan tidak dibalas oleh Shopee. Berarti ini kemungkinan ada yang lain. Oke, cari lagi BCS. Oke, ada sesi chat yang berlangsung. Berarti ada. Saya tutup dulu. Nah, saya tutup dulu. Ini caranya begitu ya, ditutup dulu. Coba dibuka lagi chat Shopee. Jadi arogansi Shopee memang di bidang ekonomi kreatif. Kemarin akun saya yang pertama itu sudah diblokir, Marifat Bisnis. Padahal ini kan menyangkut hajat hidup saya untuk membayar gaji karyawan untuk hidup. Jadi Shopee memblokir dengan semena-mena arogansinya. Saya menjual tasbih dari kayu gaharu buaya, itu diblokir. Oke lah, sementara teman-teman dulu pernah diblokir massal, itu jualan tanduk rusa, jualan apa ya, dulu pipa rokok itu bukan pipa rokok diblokir massal. Kalau tanduk rusa oke lah, kita setuju, itu dilarang. Teman-teman ekonomi kreatif Desa Balung ini tidak jualan itu. Nah, tapi kalau tanduk rusa itu oke, sepakat. Tetapi kalau pipa rokok dulu diblokir massal ya, ini harus ditegakkan undang-undang perlindungan konsumen kepada Shopee ini. Arogansinya membahayakan menurut saya. Shopee itu sangat membahayakan, membunuh ekonomi kreatif. Tidak seperti semula, tidak seperti di awal-awal. Nah, ini saya chat lagi coba ya, apa? Loh, ada sesi ya, ada sesi masih tetap seperti ini. Oke. Jadi di sini saya ceritakan bahwa arogansi Shopee terhadap ekonomi kreatif khususnya untuk pengrajin Desa Tutul telah melakukan blokir massal. Ratusan, mungkin bisa ribuan penjual pipa rokok. Nah, mungkin gara-gara pipa rokok, kata-kata pipa rokok tidak boleh dijual Shopee, oke. Tetapi ini kan bukan jual rokoknya. Oke, akhirnya teman-teman menggunakan once. Setelah bikin once, kemudian diberantas habis yang jualan tulang ikan di laut menjadikan pipa rokok. Jadikan pipa once itu diblokir semua. Itu juga luar biasa. Arogansi Shopee di sini luar biasa. Kemudian sudah diampuni membuat pernyataan. Setelah bikin pernyataan, membuat tulang
teman-teman mungkin salah menggunakan kata kuncinya ya, iga duyung. Nah, tulang duyung, padahal bukan, yang jelas itu tulang-tulang besar laut ya, limbah-limbah itu dimanfaatkan. Padahal belinya tulang-tulang itu juga di pengolahan pabrik-pabrik besar. Itu dihajar habis oleh Shopee, diblokir gila-gilaan, tulang marlin lah, tulang duyung atau tulang iwak P, tulang mungsing, tulang-tulang ikan-ikan besar yang teman-teman kreatif kan menggunakannya sebagai pipa, itu diblokir habis. Oke, kalau tanduk rusak saya setuju. Diblokir karena itu dilindungi ya, tapi sebenarnya tidak semuanya, tapi oke lah karena massal dengan bahasa massal itu tanduk rusa teman-teman diblokir semua. Nah, kalau gajing gajah itu pasti saya setuju. Cula badak jadikan pipa itu setuju. Nah, tapi tidak seperti tanduk sapi saja diblokir. Robotnya ini harus ditindak tegas, arogansi Shopee ini. Dan kemudian Shopee semena-mena kalau ada salah seperti ini, itu kan internal. Toko tidak langsung ditutup. Toko itu ditutup langsung diblokir. Nah, ini kan membunuh UMKM. Sementang-mentang sudah besar, mentang-mentang produk Cina itu sudah masuk di Indonesia dengan besar, omsetnya sudah besar, sudah nggak peduli lagi UMKM kreatif ini dibunuh. Nah, ini yang menurut saya perlu ditegakkan. Kementerian Perindak pusat itu harus turun tangan, para penegak UMKM juga harus turun tangan gitu loh. Harus perlindungan undang-undang konsumen ini perlu ditegakkan, bahwa Shopee ini tidak semena-mena harus menutup, kecuali kalau menutup itu seharusnya harus ditinjau secara hukum, itu melanggar undang-undang secara real, de facto-nya harus dituji, tidak berdasarkan robot toko langsung ditutup. Arogansi, ini arogansi. Ini harus dilakukan class action menurut saya orang yang menjadi korban di Shopee. Nah, itu luar biasa, membangun trust di Shopee lapak itu butuh bertahun-tahun, butuh 10 tahun, tiba-tiba dihajar yang tidak ada kesalahan pidana secara real de facto-nya, itu langsung dihajar habis. Nah, ini menurut saya harus ditindak tegas, setegas-tegasnya. Kalau perlu harus ganti rugi, Shopee digugat. Tapi yang penting adalah supremasi hukum, penegakan hukumnya itu yang penting menurut saya. Penegakan hukumnya harus ditegakkan. Nah, ini balas oke. Halo Kak, mau tanya. Oke, saya pakai ChatGPT aja. Halo Kak, saya jualan pipa uncil limbah, ekonomi kreatif memanfaatkan limbah dari tulang sapi, tapi kok diblokir? Nah, ini kok diblokir? Ini saya kirimi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah arogansi Shopee. Mentang-mentang sudah besar robotnya. Jadi di sini Shopee sudah semena-mena terhadap ekonomi kreatif. Nah, ini saya chat seperti ini dibalasi. Aku memahami kendala yang kakak alami ya kak. Aku bantu cek terlebih dahulu. Oke, saya tunggu kak. Nah, jadi saya balasi pakai robot ChatGPT ya. Jadi saya komplain di sini. Memang arogansi Shopee ini untuk kebaikan Shopee susah dinasihati. Akun saya Makrifat Bisnis yang diblokir pertama, itu kan dibangun bertahun-tahun berdarah-darah, dan membangun reputasi seperti itu nggak mudah. Tapi Shopee menghapus gara-gara pelanggaran menjual tasbih kayu ke Haru Buaya, dan itu tidak melanggar hukum. Nah, itu diblokir. Seharusnya Shopee ini seperti Tokopedia. Tokopedia hanya diblokir produknya, oke lah produk diblokir, tapi tokonya jangan dihapus kecuali memang melanggar secara pidana, itu melanggar, itu harus. Karena kalau tidak dilakukan perlindungan seperti ini, akan banyak toko-toko lain yang dihancurkan, dibunuh semena-mena oleh Shopee. Nah, mentang-mentang Shopee sudah besar, produk Cina sudah bisa masuk di Shopee semua,
Sehingga UMKM yang tidak bayar iklan, UMKM kecil itu di bumi hanguskan. Nggak bisa begitu. Mengatasdasarkan ekonomi kreatif memanfaatkan limbah. Ini dihajar habis oleh Shopee. Jadi arogansi ini memang harus ditindak menurut saya. Ini jawabnya masih dicek ya lapaknya. Ini saya komplain lah, ini yang diblokir Shopee. Nah ini. Produk sedotan once mini tanduk sapi bule 6-7 cm telah dihapus karena menjual binatang dan tumbuhan yang dilindungi beserta turunannya. Ini harus tegas Shopee. Robotnya ini memang robot boleh. Sistem robotnya pertama diperbaiki dan kemudian ketika ada seperti ini harus diuji materi secara real de facto melanggar undang-undang apa tidak. Dan ini dampak seperti ini toko langsung ditutup oleh Shopee. Nah, ini sangat-sangat menurut saya membahayakan arogansi seperti ini. Menurut saya harus ditindak tegas, Shopee harus dikasih peringatan, harus diperbaiki robot AI-nya, harus direkrut lagi orang-orang yang benar, robot AI-nya disesuaikan dengan undang-undang. Dan tindakan-tindakan yang sudah mengarah kepada hukum itu harus diuji secara hukum real, hukum pidana. Supremasi hukum harus ditegakkan di sini. Di sini Kementerian Deperindak, Dinas Tenaga Kerja dan Kominfo atau mungkin ya semuanya dinas-dinas terkait itu harus menguji, harus turut tangan seperti ini, menindaklanjuti Shopee biar tidak arogansi. Ya memang kita masyarakat kecil lah, suara-suara kecil seperti ini karena kasus besar mungkin masih banyak. Tetapi supremasi hukum memang harus ditegakkan. Ini kalau dibiarkan, ini masyarakat Dimbalung yang jualan ekonomi kreatif diblokir sudah sangat banyak oleh arogansi Shopee seperti ini. Nah arogansi Shopee yang luar biasa. Ini nggak tahu jawabannya apa. Ini di akun Marifat Bisnis yang kedua diblokir, gak apa-apa, perang dengan Shopee. Nah, makasih udah nunggu aku ya Kak. Setelah aku cek untuk produk dihapus karena terdeteksi menjual binatang dan tumbuhan yang dilindungi. Jawabannya tetap masif loh. Coba pikirkan secara akal sehat. Sapi itu kalau dilindungi di Indonesia disembelih jutaan sapi. Mengapa tidak ditindak? Saya itu menjual bahan tanduk sapi kok dilindungi oleh Shopee. Jadi robot Shopee ini harus dirubah. Kalau tanduk sapinya itu dilarang, berarti orang se-Indonesia nggak boleh menyembelih sapi. Ini bukan India. Saya bilang, ini bukan negara India yang diharamkan menyembelih sapi. Cobalah pakai akal, pakai bahasa hukum, harus ditegakkan di sini. Jadi udah menunggu cek produk dihapus karena terdeteksi menjual binatang dan tumbuhan yang dilindungi. Nah, kalau Shopee tidak mau menerima saran saya, robotnya itu harus diperbaiki. Jangan asal menghapus ya. Harus dicek dulu secara hukum melanggar undang-undang apa tidak. Kalau Shopee sudah digugat class action oleh masyarakat 1 triliun, nah itu baru kapok Shopee nanti. Coba manajemen Shopee diperbaiki. Nah ini saya jawab seperti itu. Apa jawabannya? Nah itu. Coba saya balas ya. Coba pikirkan secara akal sehat. Sapi itu kalau dilindungi di Indonesia disembelih jutaan sapi. Mengapa tidak ditindak? Saya itu menjual bahan tanduk sapi kok dilindungi oleh Shopee. Jadi robot Shopee ini harus dirubah. Kalau tanduk sapinya itu dilarang berarti orang se-Indonesia nggak boleh menyembelih sapi. Ini bukan India. Ini bukan negara India yang diharamkan menyembelih sapi. Nah, cobalah pakai akal, pakai bahasa hukum harus ditegakkan di sini. Kalau sopir salah tulis bahasa robot ini. Kalau sapi tidak mau menerima saran saya, robotnya itu harus diperbaiki. Jangan asal menghapus ya. Harus dicek dulu secara hukum, melanggar undang-undang apa tidak.
Coba manajemen SUPI diperbaiki. Jawabannya apa? CS ini bisa jadi robot juga, ini AI. Menurut saya CS robot atau AI. Kalau jawaban seperti ini kan bukan jawaban manusia menurut saya. Karena saya tidak tahu persis ini robot atau manusia yang sudah tersistematis di SUPI. Nah, ini dibalas oleh SUPI apa jawabannya. Coba, ini 7 menit berjalan rekaman saya. Jadi ini bukti-bukti autentik kepada Kementerian Dinas Deperindak atau Tenaga Kerja atau Kominfo, perlindungan undang-undang konsumen. Di sini saya dirugikan, dan mungkin banyak lagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh SUPI. Seperti ini robotnya arogansi. Kalau Tokopedia itu bijak, produk yang melanggar menurut ketentuan internal Tokopedia tidak bisa. Nah, itu dihapus produknya saja, tidak diperingatkan dulu, edukasi dulu. Ini kalau SUPI langsung dihajar, dihapus, tokonya ditutup. Nah, maaf atas tidak nyamannya ya Kak, aku memahami kendala yang Kakak alami, dan terima kasih atas kritik dan sarannya ya Kak. Semoga nantinya dapat menjadi evaluasi. Jangan hanya menjadi evaluasi, tapi harus tindakan merugikan konsumen, pelanggan SUPI, UMKM kecil. Ini harus ditegakkan. Kalau semena-mena seperti ini yang dirugikan SUPI sendiri loh. Tolong perbaiki, jangan semena-mena robotnya. Harus diukur uji materi oleh manusia, kuasa hukum dan penegak hukum SUPI. Jangan semudah itu menghapus produk. Artinya tidak menghargai pelanggan SUPI. Jadi robotnya harus diperbaiki. Setelah ketemu robot, harus diuji materi, dites dulu. Diuji materi dulu secara hukum oleh advokat dan tim pengacara legal hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga bisa diperbaiki manajemen SUPI. Nah, ini saya akhiri chatnya, oke. Ini masih mau dibalas oleh SUPI, tidak tahu apa ini. Oleh SUPI ini mau dibalas apa? Nah, saya tunggu ngetik ya. Ini sudah saya akhiri tapi Jadi arogansi SUPI memang luar biasa. Maaf atas kendalanya Kak. Untuk saran Kakak, aku akan bantu note ke tim kami ya Kak. Sama-sama Kak. Senang bisa membantu Kakak. Ada lagi? Oke, terima kasih. Segera tegakkan sebelum SUPI digugat class action suatu saat oleh pelanggarnya sendiri. Oke, saya kasih review baik ya. Apakah masalahmu sudah teratasi? Tidak. Nah, jadi inilah langsung saya rekam chat SUPI ini untuk menjadi bahan materi untuk evaluasi Dinas Kementerian Deperindak, Kominfo, atau Dinas Tenaga Kerja, atau Presiden boleh, atau siapa saja, untuk menegakkan tentang perlindungan hukum bahwa SUPI dalam menjalankan bisnisnya ini melakukan arogansi yang dulunya sudah monopoli di ekspedisi. Nah, sampai sekarang pun juga nggak ditindak tegas.
Dan kemudian ekspedisi Shopee itu kan juga menurut saya melanggar hukum. Dia hanya melayani pelanggan online shop Shopee, masyarakat umum tidak. Dan kemudian tidak melayani paket yang dari Shopee saja. Ini menurut saya monopoli yang dilanggar. Tapi toh kenyataannya tidak bisa. Pemerintahan Jokowi juga tidak bisa. Semoga pemerintahan Prabowo ini juga bisa mengatasi masalah seperti ini. Ya oke, semoga masih banyak orang baik yang akan melihat dan menindak mengatasi permasalahan mungkin kecil masalah ini, tetapi ini menjadi besar karena kepentingan UMKM ke depan. Terima kasih. Ingat Handikraf, ingat Maribat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.